Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan Pengadilan Negeri Tugas Jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 123-PIT-B-2019-PN-PBR atas nama terdakwa Andreas Leonardo bin Sirait pada hari Rabu 20 Februari 2019. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123-PIT-B-2018-PN-PBR dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama bersidang dalam ruang persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu 20 Februari 2019 dalam perkara atas nama terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk sidang selanjutnya, sesuai agenda sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah tahap pembaca duplik oleh penasihat hukum. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah terdakwa sudah dapat dihadirkan ke dalam ruang persidangan? Majelis Hakim yang mulia, terdakwa sudah siap untuk dihadirkan pada persidangan di hari ini. Silakan dihadirkan. Baik yang mulia, kepada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya siap mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini adalah mengenai pembacaan duplik. Penasihat hukum, apakah dupliknya sudah selesai dan siap untuk dibacakan? Sudah selesai yang mulia. Sebelum dibacakan, mohon saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mendengarkan duplik dari saudari penasihat hukum secara seksama. Silakan saudari penasihat hukum untuk membacakan dupliknya. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Kami akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
duplik dalam perkara pidana nomor 123-PIT-B-2019-PN-PBR atas nama terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya yang dapat kami lakukan untuk dapat mengungkapkan fakta-fakta kebenaran agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pengamatan selama mengikuti jalannya persidangan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya replik yang diajukan oleh saudara penuntut umum telah melemahkan pledoi ataupun pembelaan yang telah kami ajukan pada persidangan yang sebelumnya mulia. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tetap berpendirian bahwasanya terdakwa tetap melakukan pencurian, sedangkan dari kami penasihat hukumnya berpendapat lain, yaitu sebagaimana tanggapannya itu sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa dapat dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa dimaksud adalah orang atau subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terbukti selama proses persidangan, saudara terdakwa Andreas Leonardo terbukti merupakan subjek hukum yang sesuai dengan perkara ini. Yang kedua, unsur mengambil. Bahwa mengambil menurut KUHP dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Yang ketiga, unsur melawan hukum dalam rumusan pasal 362 KUHP. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP berarti tiap perbuatan milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan hanya mengatakan bahwa terdakwa merupakan salah satu pelaku pencurian dan jaksa penuntut umum juga tidak menerangkan berperan sebagai apa terdakwa di dalam melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana disampaikan oleh terdakwa. Dan jaksa penuntut umum juga tidak menjelaskan apakah memang benar terdakwa memenuhi unsur pasal 363 ayat 1 angka 5E KUHP sebagaimana arti dari ayat tersebut. Pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan menduplikat kunci sepeda motor korban dan penuntut umum tidak jelas menguraikannya. Oleh karena peristiwa tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 363 ayat 1 angka 4E dan 5E subsidiar pasal 362 KUHP. Bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menyusun surat dakwaan sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikannya, peran terdakwa ini sebagai yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas atau obscure libel. Oleh karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan seluruhnya unsur-unsur yang didakwakan sesuai dengan jurisprudensi yang menyatakan tidak terpenuhnya satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan. Berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku penasihat hukum saudara Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait tetap berpendirian pada pembelaan yang sudah kami ajukan yang mulia, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Untuk itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan yang kami ajukan dalam pledoi yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Pekanbaru, 20 Februari 2019, hormat kami penasihat hukum terdakwa Irdatul Husna SHMH. Terima kasih yang mulia, saya sudah selesai. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara mengerti atas isi duplik yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Majelis Hakim yang mulia, ya saya mengerti
apa yang telah disampaikan oleh penasihat hukum. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan menanggapi duplik yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Saudari penasihat hukum, apakah masih ada yang ingin saudari sampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Berhubung tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pledoi dari penasihat hukum telah ditanggapi oleh jaksa penuntut umum berupa replik yang telah disampaikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum serta tanggapan atas replik yaitu duplik yang juga telah disampaikan dan dibacakan oleh penasihat hukum, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Berhubung putusan belum dipersiapkan, maka sidang hari ini kita tunda sampai minggu depan. Saudara jaksa penuntut umum dan saudari penasihat hukum, apakah setuju sidang ditunda selama 1 minggu? Iya, Kami saya setuju, Yang Mulia. Baik, Panitera, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 27 Februari 2019, Yang Mulia. Pada pukul 10 WIB, apakah ada jadwal persidangan lain di tanggal tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 27 Februari 2019 dengan agenda putusan akhir dari majelis hakim. Dan kami harapkan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk dapat menghadirkan terdakwa kembali dalam ruang persidangan 7 hari kemudian. Dan terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.